Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di Disciple Learn tanggal 8 bulan 4 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Kita percaya Dia akan berkata-kata di tengah kita saudara. Sebelum kita melalui buat hari-hari kita bersama dengan Tuhan, pastinya kita minta Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini saudara. Sebelum kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus masih bekerja dalam kehidupan kami, memberikan Tuhan kesegaran buat setiap kami, untuk kami boleh lalui kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Pagi ini kami rindukan Kau berkata-kata Roh Kudus dengan kami. Sampaikan isi hatimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang ada satu kata rumah Bapa saudara, dan itu jelas sekali waktu saya bangun pagi ini saudara. Tuhan ingatkan tentang bagaimana Tuhan menyediakan buat tempat di surga buat setiap kita anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Rumah Bapa yang kekal dikatakan, dan dikatakan Tuhan ingatkan di rumah Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Saudara, dikatakan di rumah Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Dan di sini bacaan kita saudara, Yohanes 14:1-7 dikatakan perikopnya rumah Bapa. Dan saya percaya ini yang Tuhan janjikan buat setiap kita anak-anaknya saudara. Saya percaya waktu kita sungguh-sungguh kita menantikan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, rumah Bapa di surga dikatakan. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan bilang jangan gelisah hati kita saudara, percaya kepada Allah sebelumnya. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dikatakan. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagaimana Tuhan menjanjikan ini saudara, bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga buat setiap kita anak-anaknya. Dikatakan di rumah Bapakku dikatakan banyak tempat tinggal yang disiapkan buat setiap kita anak-anaknya. 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku dikatakan, dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada dikatakan. Dan saya percaya ini janji Tuhan buat setiap kita. Dia menyediakan tempat buat setiap kita, sehingga pada akhirnya di mana Dia berada kita pun berada bersama dengan Dia, yaitu di surganya yang mulia sudah dikatakan. Dan 4, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa saudara. Saya percaya ini pengertian dalam segala sesuatu. Dikatakan kemana aku pergi menyediakan tempat di rumah Bapa, kamu tahu jalan ke situ. Saya percaya saudara, bicara tentang jalan ke situ, bicara tentang jalan keselamatan, jalan lurus, yaitu hanya kita temukan, hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jalan kehidupan, jalan kekal itu saudara dikatakan. Dan ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas masih bertanya saudara, dikatakan Tuhan, kami tidak tahu engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu untuk jalan ke situ? Saya rasa ini manusiawi sekali saudara. Banyak hal-hal yang Thomas belum mengerti untuk hal ini. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah, nah ini dahsyat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya percaya akses kita masuk dalam kerajaan Bapa, kerajaan surganya, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan akulah jalan itu dan kebenaran itu dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku maka dia akan sampai kepada Bapa. Saudara, saya percaya ini yang hari-hari ini Tuhan ingatkan untuk kita beritakan ini, bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku dikatakan, pasti kamu mengenal juga, kamu juga mengenal Bapakku dikatakan. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia di dalam Yesus. Dan saya percaya ini poinnya saudara, yang menjadi rema bacaan kita buat pagi ini. Ayat yang kedua dikatakan Yohanes 14 yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagaimana pagi ini Tuhan ingatkan tentang ini, saudara? Ada pengharapan buat janji Tuhan untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dikatakan ada di rumah Bapakku. Ini yang kata ini sudah yang merema. Di rumah Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Dan tema kita, saudara, janji Yesus, rumah di surga buat setiap kita. Dan kita percaya kita akan menerimanya, di mana dikatakan Tuhan mau di sini, di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2 juga dikatakan ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman sorga di mana kita di sorga bagi kita, di suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan ini yang menjadi pengharapan kita, bahwa kita akan diam di surga bersama dengan Tuhan, di kediamannya yang kekal, bukan dikatakan buatan manusia, tapi Tuhan sendiri yang meng-create itu buat setiap kita, saudara. Ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, bicara tentang tubuh duniawi kita, jasmani kita, saudara, dikatakan dalam kemah ini tubuh jasmani kita, dikatakan kita mengeluh akan penderitaan yang kita alami, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, saudara. Dan sementara waktu kita mungkin diizinkan untuk mengalami penderitaan, tapi kita percaya bahwa pada akhirnya, at the end, bahwa kita akan memiliki kediaman kita di surga bersama dengan Tuhan. Ibrani 3 ayat 6 dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Dan jika kita sampai kepada akhir, teguh berpegang kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dan kita percaya ini, saudara, bahwa dia menjadi kepala buat setiap gerejanya. Kita adalah gerejanya, kita adalah tubuh Kristus, saudara, dikatakan. Dan kita percaya bahwa pengharapan kita pegang teguh, kepercayaan kita pegang teguh, bahwa pada akhirnya Tuhan akan menyediakan tempat buat setiap kita, rumah di surga bersama dengan Tuhan. Yohanes 8 ayat 35 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Dan saya percaya ini, saudara, yang menjadi pengharapan kita. Tuhan menyediakan tempat buat setiap kita, dikatakan anak-anaknya, untuk tetap tinggal dalam rumahnya, rumah Bapa pada akhirnya. Dan saya catat berdasarkan literatur yang saya dapat, saudara, tentang Yohanes 14 ayat 2, ada makna rohani yang kita mungkin belajar tentang ayat ini. Dengan tema kita, saudara, katakan janji Yesus, rumah di surga. Dikatakan poin pertama, yaitu rumah Bapa. Ayat ini berbicara tentang rumah Bapa yang merupakan gambaran tentang surga atau kehidupan kekal. Dan saya percaya pengharapan iman kekristenan kita, pengikut Kristus pastinya, bahwa rumah Bapa ini menjadi tujuan akhir kita, saudara, yaitu gambaran tentang surga, dikatakan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, banyak tempat tinggal. Ayat ini juga berbicara tentang banyak tempat tinggal yang merupakan gambaran tentang berbagai macam cara untuk mencapai surga atau kehidupan yang kekal. Dan saya percaya ini bicara tentang banyak tempat tinggal di rumah Bapa, dikatakan, dan Tuhan menyediakan buat setiap kita. Dikatakan di mana Tuhan berada, Dia mau untuk kita berada di situ, saudara. Dia menyediakan tempat buat setiap kita di rumah Bapa, tempat buat setiap kita. Yang ketiga, dikatakan poinnya Yesus sebagai jalan. Ayat ini meyakinkan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai surga dan kehidupan yang kekal. Dikatakan, akulah jalan, dikatakan firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dikatakan, barang siapa yang datang kepadaku atau percaya kepadaku, maka dia akan melihat Bapa. Dan saya percaya ini, Tuhan ingatkan ini, aku jalan yang kebenaran dan hidup. Kita percaya ini, saudara. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai surga dan kehidupan yang kekal. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir, yang pertama, terkait dengan Yohanes 14 ayat yang kedua ini, saudara, dikatakan yang pertama, mengarahkan hidup kepada tujuan yang benar. Kita harus mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang benar, yaitu
mencapai surga dan kehidupan yang kekal. Dan pastikan ini saudara, bahwa tujuan akhir kita, our final destination itu adalah untuk mencapai surganya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengikuti Yesus sebagai jalan. Kita harus mengikuti Yesus sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai surga dan kehidupan yang kekal. Dan saya percaya tidak ada satupun di kolong langit ini saudara yang oleh namanya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh nama Yesus saja kita boleh diselamatkan dan kita boleh diluputkan dari kebinasaan. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan rohani. Kita harus mengembangkan kehidupan rohani kita dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kegiatan rohani lainnya. Dan saya percaya ini cara kita untuk mengisi hari-hari kita, untuk kita terus bertumbuh, untuk kita berbuah saudara. Dengan cara apa? Dengan kita berdoa, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan mengikuti persekutuan yang ada dan tidak menjauhkan dari persekutuan yang ada saudara. Yang keempat, mengucap syukur atas janji Yesus. Dikatakan kita harus mengucap syukur atas janji Yesus bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan kita imani, percaya ini saudara, bahwa Tuhan sudah menetapkan buat menyediakan buat tempat buat setiap kita, dan kita ucap syukur saudara. Tuhan sudah menyediakan buat setiap kita. Janjinya iya dan amin buat setiap kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan tempat itu benar saudara buat kehidupan kita. Yang lima, yang terakhir, menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan tidak terlalu mengandalkan hal-hal dunia. Dan kita percaya bahwa hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Terus kita mencari perkenanannya dalam kehidupan kita. Dan kita tidak terlalu sibuk dengan hal-hal dunia, mengarahkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, untuk kita menyelesaikan amanat agungnya, untuk kita memberitakan Injil kerajaannya dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, mungkin keluarga kita saudara. Saya percaya ini Tuhan mau untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan dan tidak terlalu mengandalkan hal-hal dunia. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu Tuhan yang sederhana mengajar kami, buat tema kami pagi ini Tuhan, janji Yesus, rumah di surga. Tuhan ingatkan bahwa di rumah Bapa banyak sekali tempat tinggal yang Tuhan sediakan. Aplikasi kehidupan sehari-hari yang pertama, kami mengarahkan hidup kepada tujuan yang benar. Kami mengarahkan hidup kepada tujuan yang benar, mencapai surga dan kehidupan yang kekal. Yang kedua, mengikuti Yesus sebagai jalan. Kami harus mengikuti Yesus sebagai jalan satu-satu untuk mencapai surga dan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan rohani kami. Kami terus mengembangkan kehidupan rohani kami dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti buat kegiatan rohani, persekutuan yang ada. Yang keempat, mengucap syukur atas janji Yesus. Kami mengucap syukur janji Yesus bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi kami di surganya. Dan yang kelima, yang terakhir, menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami harus menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan tidak terlalu mengandalkan hal-hal dunia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana. Kiranya kami ukir dalam loh hati kami dan kami sambil lalu dapat membacanya. Kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami, tolong kami Tuhan untuk mengerti yang menjadi tujuan kami Tuhan, panggilan kami, untuk tujuan akhir kami Tuhan, untuk kami mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih hari ini aktivitas apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan-Mu Tuhan menolong buat setiap kami. Kiranya ada kemudahan Tuhan yang berikan buat setiap kami. Biar tangan-Mu terulur pagi ini setiap kami. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, tetap percaya janji Tuhan bahwa Dia menyediakan tempat di rumah Bapakku, banyak sekali tempat tinggal. Janji Yesus, rumah di surga buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan. God bless you. Amin, amin.